Halo guys, balik lagi dengan saya Abraham. Jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana mengkonfigurasi RAID pada saat instalasi menggunakan mesin atau lebih tepatnya kita menggunakan Linux Debian. Pada video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana mengkonfigurasi LVM pada Ubuntu menggunakan CLI. Oke? Pertama kita ke VirtualBox dulu. Jadi RAID itu adalah Redundant Array of Independent Disk. Jadi lebih tepatnya dia sama-sama di penyimpanan yang lebih fleksibilitas. Oke, pertama kita tambah dulu, kita buat dulu mesinnya. Aset, aset, aset 2. Saya beri nama dulu. Kita ke Debian. Skip. Sini harddisknya saya menggunakan 10 GB. Oke. Saya gunakan yang 10 GB. Sorry, yang 1 GB sebagai alat bootable-nya. Oke, saya lebihkan saja 2 GB. Takutnya terjadi error ya. Oke, saya lebihkan jadi 2 GB. Oke, finish. Oke, sekarang kita tambahkan lagi 2 disk lagi karena saya ingin mengkonfigurasi RAID 1. Oke, jadi kenapa saya memilih RAID 1? Karena RAID 1 rata-rata adalah RAID yang paling mudah. Dan yang kedua adalah lebih banyak lah. Dia biasanya juga digabung dengan RAID 10. Itu gabungan antara RAID 0 dan RAID 1. Dan kebanyakan juga perusahaan setahu saya menggunakan RAID 1. Karena dia sistemnya itu seperti mengcopy. Jadi setiap memasukkan file dia mengcopy otomatis ke disk lainnya. Jadi kopian fullnya. Kita tambahin lagi. Kita menggunakan 5 GB. Oke. Nah, saran saya jangan sampai konfigurasi RAID ini disknya itu ada yang lebih besar sebelah. Lebih tepatnya kayak misalkan ini 5 GB, yang satunya 10 GB. Konfigurasi itu bakal mengikuti konfigurasi disk yang paling rendah. Karena RAID itu kita menggabungkan 2 disk sekaligus. Jadi 5 GB-nya kemana? Terbuang sia-sia. Karena dia mengikuti yang paling rendah. Jadi saran saya lebih baiknya menggunakan disk yang ukurannya sama. Oke, tambah lagi. Lagi ya. Finish. Enter. Oke. Kita start. Kita mulai untuk konfigurasi. Oke, kita full screen. Di sini saya tidak menggunakan GUI ya, saya menggunakan CLI karena saya lebih nyaman lah menggunakan CLI. Kalian bisa menggunakan GUI atau CLI, tapi saya prefer ke CLI. Kita install dulu. Bedanya apa? Bedanya ini kita menggunakan hanya angka dan huruf. Kalau GUI dia seperti desktop. Sini kita pilih dulu language-nya, kita menggunakan Inggris. Kita country-nya kita menggunakan tidak menggunakan karena kita lebih tepatnya kita tinggal di Asia dan di Indonesia. Kita pilih untuk country based default lokalnya, untuk lokal settingannya itu kita di mana? Kalau saya lebih prefer menggunakan United States, saya lebih universal lah. Untuk keymapnya atau keyboardnya menggunakan American English. Kita tunggu. Oke, nah di sini kita menamai hostname kita. Jadi maksudnya ini kita menamakan server dari Debian kita. Oke, jadi maksudnya hostname itu, jadi di sebelah kita nanti mengkonfigurasi sesuatu, di sebelah kiri itu ada nama name atau nama server kita. Saya beri nama dulu Asad. Oke, Asad Abraham. Enter. Domainnya kita skip aja.
Kita kosongkan. Nah, root password ini bebas. Kalau saya yang simple aja karena hanya untuk sebagai pembelajaran. Nah, full name saya akan beri nama Asad. Asad passwordnya satu. Kalau saya prefernya yang gampang karena hanya untuk belajar. Kita hanya untuk belajar. Kalau untuk secure sudah pasti nggak secure. Harus kalau bisa dipadukan dengan angka, alfabet, dan karakter-karakter keyboard lainnya supaya lebih secure. Kita pilih western daerah kita atau zone time-nya lah, zona waktunya. Oke, kita tunggu. Nah, disinilah dimana kita mengkonfigurasi yang namanya RAID kita atau redundant array of independent disk. Jadi kita settingnya jangan menggunakan use entire disk, get use entire disk set LVM atau disk and setup encrypted LVM karena kita mau read ya bukan LVM. Jadi kita klik manual. Nah, di sini kita ingin mengkonfigurasi dua disk ini. Oke. Pertama-tama kenapa nggak disk yang ini? Nah, yang itu sebagai bahan bootable aja. Oke. Jadi yang kita konfigurasi adalah SDB dan SDC-nya. Pertama kita buat dulu partitionnya. Yes. Kita buat juga partitionnya. Yes. Nah, saya ingin membuat dua mounting. Yang pertama untuk root, yang keduanya itu untuk swap. Jadi sebagai area amannya jikalau ada kekurangan space dari tempat lain bisa menggunakan swap area. Pertama, kita create new partitionnya. Saya menggunakan di sini 4 GB, 4,4 GB. Kita beli primary beginning. Ikuti sesuai yang di video. Nah, di sini kita jangan pilih ext4 tapi kita pilih dengan physical form for RAID. Kita down setting. Nah, untuk yang kedua enter saja, enter. Nah, kita menggunakan kita down setting. Selanjutnya untuk yang SDC-nya ini sama seperti konfigurasi sebelumnya yang saya bilang sebelumnya, jangan sampai ada perbedaan. Kenapa? Karena dia akan menggunakan yang paling kecil. Enter. Seperti itu. Enter. Jadi konfigurasinya sangat mudah. Kita hanya perlu enter. Kita down setting. Selanjutnya, kita perlu konfigurasi RAID-nya dulu, software RAID-nya. Di mana? Di sini. Configure software RAID. Enter. Write the change, the storage, device, and configuration. Yes, kita mau ganti. Atau kita mau konfigurasi. Kita create MD device. Kita mau konfigurasi RAID 1. Jadi ini RAID ini kalian sesuaikan. Kalau RAID 5 itu butuh 3 disk, RAID 6 itu butuh menggunakan 4 disk, RAID 10 menggunakan sekitar 2 bisa 4 bisa 4 bisa lebih. Jadi maksudnya RAID 10 ini yang pertama dia dipecah menjadi 2 lalu dipecah lagi agar bisa tercopy. Jadi saya hanya menggunakan RAID 1. Oke, kita menggunakan 2. Spare kita tidak menggunakan spare. Nah, inilah jangan lupa. Kita pilih 2 karena kita menggunakan RAID 1 menggabungkan SDB1 dengan SDC1. Enter. Kita buat lagi create MD device baru. 1. Enter. Dan yang untuk swapnya kita enter. Dan selesai kita finish. Tunggu. Dan konfigurasi berhasil. Jadi ini gabungan antara 2 disk ya, 4 GB ditambah 4,4 GB ditambah 4,4 GB. Di sini kenapa terbaca 4 GB? Karena gabungannya. Tapi sebenarnya ini lebih dari 4 GB karena dia digabung. Enter. Nah, di sini kita konfigurasi dulu mountingnya. Di sini kita pilih dulu partition disknya itu jenis apa. Kita menggunakan ext4. Kenapa? Karena itu lebih universal karena banyak yang menggunakan. Yang kedua, dia lebih cepat. Oke, kita pilih. Di sini mountingnya ke root. Saya bilang tadi saya mau root dan ke swap. Jadi use swap area. Oke, done. Setelah itu kita perlu
konfigurasi berikutnya ini yang tadi saya bilang untuk bootable-nya, kita enter new partition. Nah, ini pilih free space, create partition, kita pakai semuanya, primary, kita, sorry, jangan swap area, kita menggunakan ext4, dan kita pilih ke bootable. Kita down, kita cek dulu apakah sudah selesai semua konfigurasinya, C4, ke root, swap, boot. Kalau selesai, kita finish. Write the change to this, yes, kita klik yes. Kita tunggu untuk instalasinya. Ini untuk scan extra installation medianya kita no. Sini kita pilih Debian Archive mirror country-nya di Indonesia. Sini saya menggunakan Debian. Skip, kita tik kosong aja HTTP-nya. Tunggu. Oke, kalau ada ini kita klik no. Oke, di sini kita menceklis untuk web server dan SSH-nya. Jadi ketika kita membutuhkan untuk web server atau SSH server, kita tidak perlu repot-repot konfigurasi lagi lah. Atau kalau saya sih lebih prefer mengaktifkan web server dan SSH server karena itu perlu. Kita continue. Dan yang paling wajib dicentang itu adalah standar utilities, itu wajib dicentang. Kalau enggak, ya kalian nggak akan bisa masuk ke dalam CLI Debian-nya. Kita tunggu lagi.
Oke, kalau ada instalasi grup boot on the primary drive, kita yes. Nah, kita pilih untuk SDA atau SDB itu terserah kalian. Boleh SDA atau SDB. Saya prefer ke SDA. Oke, setelah itu kita reboot basic installation. Kita tunggu. Bentar. Oke, dan tunggu. Dan berhasil. Kita masuk lagi. Dan berhasil instalasinya, kita cek di root. Password. Kita cek ls blk min l. Dan berhasil. RAID 1 ke directory root dan ke swap sbl. Nah, berhasil. Oke, mungkin itu sekian tutorial dari saya bagaimana cara mengkonfigurasi dan instalasi Debian